Seorang lelaki masuk ke toko buah dan ia kemudian bertanya kepada penjualnya, "Berapa harga melon yang besar dan semangka yang merah ini, Bang?" Penjual itu kemudian menjawabnya, "Kalau melon harganya 35.000, kalau semangka cuma 25.000 sekilo, Pak." Lelaki tersebut melihat-lihat buah lainnya serta membanding-bandingkan sebelum memutuskan untuk membeli yang mana nantinya. Tak berapa lama kemudian seorang wanita yang sepertinya kenal dengan si penjual masuk ke toko buah itu dan bertanya kepada penjualnya, "Harga 1 kilo melon ini dan semangka hari ini berapa, Pak?" Sambil menunjuk melon dan semangka yang ditanyakan lelaki itu tadi, sang wanita itu bertanya kepada penjual, "Kalau melon harganya 15.000, sementara semangkanya harganya 10.000 saja, Bu." "Alhamdulillah," kata ibu itu sambil menyodorkan uang 25.000. Kemudian si penjual memberikan kepada si wanita 1 kilogram melon dan 1 kilogram semangka seharga 25.000. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini." Si lelaki yang mendengar si penjual tadi menjual dengan harga yang lebih murah kepada wanita itu merasa dicurangi. Kemudian lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah dan siap-siap untuk mengajukan komplain kepada penjual. Tapi si penjual itu hanya tersenyum dan kemudian berkata kepadanya, "Tunggu sebentar, Pak. Sebelum Anda komplain, saya akan menjelaskan mengapa saya menjual buah lebih murah kepada wanita tadi. Setelah itu, Anda boleh memutuskan tetap marah dan membeli seharga yang dibeli oleh wanita tadi, atau setelah itu Anda boleh membeli sesuai harga yang sebenarnya, di mana saya sebagai penjual mendapatkan keuntungan sedikit dari harga tersebut." Selanjutnya, si penjual terlebih dahulu meminta maaf kepada laki-laki tersebut dan kemudian berkata, "Demi Allah, aku nggak mencurangi Anda. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim, dan meskipun memiliki hidup yang pas-pasan, wanita itu selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali saya ingin membantu, pasti dia menolaknya. Akhirnya saya berpikir keras, gimana sih caranya biar bisa menolong tanpa membuat dirinya malu? Dan akhirnya saya nggak menemukan cara selain ini, yaitu dengan mengurangi harga yang sesuai dengan dirinya. Saya ingin wanita itu tetap merasa bahwa dirinya nggak membutuhkan bantuan siapapun, dan saya juga ingin berdagang dengan Allah serta menyenangkan hati mereka." Si penjual kemudian melanjutkan ceritanya, "Wanita ini, Pak, dia datang kemari seminggu sekali. Demi Allah, setiap wanita itu membeli buah dari saya. Hari itu juga saya selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang gak pernah saya sangka." Penjual itu kemudian menghela nafas dan mempersilahkan lelaki itu untuk memutuskan dirinya mau membayar berapa. Tapi setelah pembeli itu mendengar cerita dari si penjual, dia akhirnya meneteskan air matanya dan segera membayar sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual tadi, dan meminta agar kembaliannya untuk menutupi selisih harga yang dibayarkan wanita tersebut. Dia juga ingin merasakan indahnya berbagi. Subhanallah, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Hikmah dari cerita di atas adalah yang pertama, menjauhkan diri dari meminta-minta. Seorang ibu yang telah kehilangan suami dan memiliki hidup pas-pasan dengan tanggungan 4 orang anak menjaga diri dari yang namanya meminta-minta. Dia memilih bertahan hidup seadanya daripada menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Bahkan dia pun enggan menerima belas kasihan dari orang lain yang sebenarnya berniat baik untuk membantunya. Meminta-minta memang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api. Terserah kepadanya apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah juga bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang lebih suka menghinakan dirinya dengan meminta-minta daripada bekerja yang halal meskipun penghasilannya sedikit. Gak ragu-ragu mereka pun menyulap penampilannya agar nampak mengibakan serta mengundang belas kasihan. Gak sedikit pula yang sudah menjadikan pengemis adalah sebagai profesi untuk mencari penghidupan daripada bekerja serabutan yang memang gajinya kecil.
Mereka lupa bahwa yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pekerjaan atau sesama manusia. Yang kedua, sedekah dapat menarik rezeki. Apa yang dilakukan oleh penjual itu sebenarnya bentuk sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Hal itu dilakukannya karena ia menghargai sikap ibu tadi. Sikap dari ibu tadi yang enggan untuk diberi secara gratis. Hal itu dilakukannya karena ia menghargai sikap ibu pembeli tadi yang enggan untuk diberi secara gratis. Sementara ia merasa mampu untuk membelinya. Meskipun nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia sedang bersedekah. Tapi bukankah Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya? Mengapa pula si penjual rela rugi menjual dagangan lebih murah, bahkan dari modalnya, untuk membeli demi sedekah? Karena dia yakin bahwa berdagang dengan Allah tak akan pernah rugi. Inilah satu-satunya bisnis yang gak mengenal kata rugi. Yang ada hanyalah untung semata, karena partner bisnisnya adalah Allah. Itulah sebabnya si penjual mengatakan bahwa setelah bersedekah, rezekinya selalu datang dari arah yang gak diduga dan memberikannya keuntungan yang berlipat ganda. Padahal kalau dipikir dengan otak kita yang terbatas ini, uang yang masuk harusnya kurang dong, karena harga jualnya lebih rendah dari harga belinya. Tapi karena Allah menghendaki, Dia mendatangkan pembeli yang jauh lebih banyak yang membeli dengan harga normal dan menyisakan kembalian untuk membayar selisih harga yang dibelinya ibu tadi, maka bukankah Allah Maha sanggup untuk melakukan semua itu? Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi setelah berhasil membeli melon dan semangka untuk keluarganya? Ya, berterima kasih pada Allah karena anak-anaknya dapat makan melon dan semangka pada hari itu. Sebuah kemewahan yang mungkin hanya bisa dirasakan seminggu sekali. Tapi toh dia tetap bersyukur dan dia tetap melantunkan ucapan terima kasih kepada Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si penjual yang merasa memiliki banyak rezeki sehingga bisa membuka toko dan menjual buah dengan keuntungan yang lumayan, alih-alih makin menaikkan harga demi keuntungan yang lebih besar, malah dirinya bersedia untuk membagi sedikit hartanya lewat sedekah pada mereka yang memang membutuhkan. Penjual itu tahu bahwa syukur akan menarik rezeki dan pelit akan menghalangi masuknya pintu rezeki. Sementara si lelaki yang membeli tadi pun mengucap syukur kepada Allah lewat niatnya membeli dengan harga normal, bahkan membayari selisih uang pembelian buah si ibu tadi. Dia merasa bahwa Allah telah memberinya banyak rezeki dan Allah telah memampukan dirinya untuk membeli buah dengan harga berapapun, kapanpun dan dimanapun. Sehingga bukanlah hal yang susah jika dia mau meringankan beban orang lain dan mengapresiasi perilaku kebaikan yang dilakukan oleh si pedagang buah tadi. Subhanallah, semoga kisah ini memberikan motivasi untuk diri kita untuk selalu senang meringankan beban orang lain. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan rezekinya bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.